Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafia. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Pinembani, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Manado. Baiklah, saya akan menampilkan hasil praktik teaching saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Luar biasa. Luar biasa, Ibu. Baik, Bu. Luar biasa ya, semangatnya juga sangat luar biasa. Jadi kita patut bersyukur karena kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kali ini ya anak-anak. Jadi apakah suara Ibu ini sudah jelas ya? Sudah ya anak-anak? Iya, oke. Kalau begitu, Ibu lanjut. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Baik untuk kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Baik, ketua kelas silakan. Mari berdoa. Berdoa selesai. Iya, baik. Kemudian selanjutnya Ibu akan menampilkan slogan atau jargon dari Kabupaten Donggala. Jadi kalian bisa lihat ini apa bacanya? Ise mapa mai piapa. Artinya Ibu apa itu Ibu? Artinya? Ya, ise mapa mai piapa. Nah, ini dalam bahasa Kaili ya, yang artinya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kalau bukan kita yang membangun bangsa Indonesia, siapa lagi? Jadi kalau bukan untuk sekarang, kapan lagi? Jadi kita tidak boleh menyanyiakan waktu. Kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Nah, kemudian baik, Bu. Lanjut lagi. Nah, Ibu tak henti-hentinya untuk memperingatkan kepada kalian bahwa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Karena beberapa tahun terakhir ini kita dilanda penyakit yang namanya COVID-19 ya. Jadi ada 6 langkah bagaimana caranya kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa? Memakai masker. Kemudian ya, yang kedua tangan pakai sabun. Nah, yang ketiga menjaga jarak. Iya, yang keempat vaksinasi. Iya, vaksinasi. Kemudian yang kelima menghindari kerumunan Ibu. Iya, yang keenam membatasi mobilitas. Baik anak-anak, tadi Ibu sempat lupa mengabsen kalian ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Pak Rahmat tuh. Hadir semua Ibu. Oh, hadir semua ya. Iya, bagus. Berarti memang motivasi kalian. Iya. Baik. Kalau itu Ibu lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Jadi silakan kita menyanyi bersama-sama ya anak-anak. Apakah suaranya kedengaran? Belum, Bu. Oh, jadi lihat jadi ya. Oke, mari kita menyanyi anak-anak. Semua menyanyi ya, jangan ada yang nggak
Oke. Baik anak-anak, jadi sengaja Ibu memutarkan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kenapa? Agar kita bisa selalu memiliki nilai karakter nasionalisme. Jadi semoga hari ini dan kedepannya kita selalu membangun nilai nasionalisme. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi, kira-kira ada tidak yang masih ingat mengenai materi kita sebelumnya? Ayo anak-anak. Ibu Imelda atau Pak Riko? Ya, ada Bu. Jadi Jadi materi materi sebelumnya tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, pinter sekali. Beri aplaus dulu untuk Ibu Imelda, anak-anak. Iya, nah, jadi kemarin itu kita membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik itu materi yang kemarin atau materi sebelumnya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya ya anak-anak. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah tentang memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian tujuannya yaitu peserta didik nanti kalian dapat menganalisis norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kalian juga akan dapat menyimpulkan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi materi kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Nah, baik anak-anakku sekalian, saya akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Apakah sudah muncul anak-anak? Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai pengertian, jenis-jenis, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat, Kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Peraturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah. Sanksi norma. Nah, itu tadi materi tentang norma ya, anak-anak. Ibu lanjut lagi ke materi kita yang tadi. Oke, tadi Ibu lupa ya sampaikan bahwa di dalam pembelajaran kita ini, jadi ada, Ibu menggunakan model PBL ya. Jadi sintaksnya itu yang pertama mengorientasi peserta didik. Kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik. Kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan. Yang keempat menyajikan hasil temuan. Dan yang kelima menyimpulkan atau yang kelima mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itu tadi sintaksnya. Dan Ibu juga sudah menampilkan materinya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya. Kalian lihat gambar ini anak-anak. Coba kalian amati dengan baik. Di sini ada 4 gambar
terkait norma ya, walaupun mungkin gambarnya seperti itu ya. Ibu hanya bisa mengedit segini ya, maaf ya anak-anak. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari keempat norma ini? Bu Naomi mungkin bisa yang digambar berlaku ya. gambar yang ketiga. Ya, kalau gambar 1 Bu, itu implementasi dari norma agama Bu. Iya, norma agama. Kemudian yang kedua, Kalau norma kedua implementasi dari norma seperti ini, norma kesusilaan Bu. Kesusilaan Bu. kesusilaan, betul sekali Pak Alvando. Kemudian yang ketiga, Norma kesopanan Bu. Norma sopanan. iya, pinter sekali. Nah, yang terakhir itu gambar apa anak-anak? Itu implementasi Gambar hukum, Bu. polisi Ibu dengan peserta Citayam. didik. Citayam Fashion Week. Iya, itu adalah norma hukum ya. Hukum, Nah, jadi di norma sini hukum sudah Ibu Guru. Iya, betul sekali, Jul. Nah, di sini keempat gambar itu sudah memuat 4 norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ada norma agama atau ketuhanan, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan keempat ada norma hukum. Nah, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Barangkali Ibu Naomi bisa Saya Bu bertanya? mau bertanya. Iya. Iya Ibu Guru. Jika seseorang mencuri norma, apakah yang dilanggarnya dan apa sanksinya Ibu Guru? Jika seseorang mencuri, norma apa yang dilanggarnya ya? Dan sanksinya Iya, seperti Bu. apa? Jadi kalau kita mencuri, itu kita telah melanggar yang namanya norma agama. Ya, dan sanksinya nanti itu apa? Kita akan mendapatkan dosa, kemudian kita akan disiksa di akhirat kelak. Jadi apa yang kita perbuat, itu juga yang akan kita tuai nanti anak-anak ya. Jadi usahakan untuk selalu memperbaiki diri ya anak-anakku sekalian. Supaya apa yang kita perbuat nantinya kita akan mendapatkan hal-hal baik juga. Ingat itu anak-anak ya. Iya Bu. Iya, oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Jadi di sini Ibu akan membagi 4 kelompok. Nah, yang pertama adalah kelompok agama atau ketuhanan. Kemudian yang kedua ada kelompok kesusilaan. Kemudian yang ketiga ada kelompok kesopanan. Nah, kemudian yang keempat ada kelompok hukum. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya di WhatsApp grup. Coba anak-anak sekalian dibuka WhatsApp grupnya. Nah, dan kalian akan mengerjakan secara berkelompok. Ya, jadi komunikasi dengan teman kelompoknya bisa melalui telepon WA, bisa juga telepon biasa. Jadi sebisa mungkin untuk berkomunikasi dengan teman-teman kelompoknya ya anak-anak. Jadi saya berikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan ya. Jadi nanti hasil diskusi kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi nanti setelah diskusi ada yang akan bertanya dan kelompok yang mempresentasikan akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian kerjakan tugas kalian di LKPD ya. Baik Bu. Iya. Berapa menit Jadi Bu? saya beri waktu. Iya, saya beri waktu 5 menit ya. Baik Bu Guru. Iya. Jadi kalau ada yang tidak kalian pahami atau ada kesulitan, silahkan kalian bertanya sama Ibu ya. Nanti Ibu akan membantu menyelesaikan masalah kalian. Yang penting jangan bertanya tentang jawabannya ya anak-anak. Siap Bu Guru. Iya, bagus. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ada yang sudah selesai? Saya Bu.
Udah Ibu. Sudah Ibu, sudah. Kami kelompok kesusilaan sudah. Nih, silakan Ibu Naomi Kami mempresentasikan. kelompok ketuhanan. Iya, kelompok ketuhanan silakan. Baik, saya akan mempresentasikannya. Jadi teman-teman, kelompok ketuhanan yaitu mempresentasikan norma ketuhanan. Nah, di sini adalah norma yang menjadi pedoman bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah tidak mencuri, tidak berbohong, dan lain-lain. Sanksi dari norma ketuhanan adalah dosa dan balasan di akhirat kelak. Demikian Ibu, terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Saya bangga kepada Ibu Naomi, sudah percaya diri, sudah bisa tampil di depan teman-temannya semua. Baik, beri aplaus dulu teman-teman sekalian untuk Ibu Naomi, untuk Naomi. Iya, jadi luar biasa ya. Apakah teman-teman atau anak-anak sekalian ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ada Bu. Iya, silakan. Tadi Ibu Naomi bilang kalau mencuri maka hukumannya sanksinya adalah dosa. Iya. Kalau menghukum yang mencuri gimana Bu? Kenapa? Menghukum yang mencuri, memukul yang mencuri. Oh, menghukum. Iya. Jadi nanti hukumannya itu bisa didapatkan di akhirat. Jadi mencuri ini bukan cuma norma ketuhanan yang dilanggarnya ya. Nah, dia juga melanggar norma hukum. Jadi kalau dia melanggar norma hukum, nah dia akan dieksekusi oleh pihak kepolisian. Jadi dalam proses hukuman itu, pemberian hukuman itu, kita sebagai masyarakat tidak boleh main hakim. Jadi atau proses yang menangani hal tersebut. Jadi seperti itu, Nak Cendi, paham? Mohon maaf Pak Irjul, mic-nya Pak Irjul, mohon maaf. Oke, Nak Cendi sudah paham? Paham Bu. Iya, oke. Kalau begitu anak-anak kita lanjut lagi ke kelompok kesusilaan. Silakan. Iya, kelompok kesusilaan Bu. Mohon maaf Ibu Nur, suara ini tidak aktif. Tadi saya salah pencet. Saya menonaktifkan suaranya Ibu Nur. Ibu Nur. Ibu Nur. Halo. Ibu Nur. Pak Sandy tolong. Sudah Ini Ibu kedengaran, Nur. Ci? Ya, sudah. Oke. Sudah, Bu, sudah. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya anak-anak. Maaf tadi sempat terputus ya. Maafkan Ibu. Oke, kita lanjut lagi ke kelompok 2 ya. Iya, Atau Bu, kelompok kesusilaan. Ya, silakan Ibu Filda. Anak Filda silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami Iya. kelompok kesusilaan akan mempresentasikan untuk kesusilaan adalah kesusilaan adalah peraturan yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Contohnya, membantu sesama, tidak menghina orang lain, dan saling menghargai. Intinya, ya, ingat, tidak malu, Iya, baik. Beri aplaus dulu anak-anak kepada temannya yang sudah presentasi. Iya, jadi Mak Filda hebat, sangat percaya diri, nah bisa menampilkan hasil diskusinya. Nah, jadi kelompok kesusahan itu tadi yang dimaksud Mak Filda adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Jadi contohnya membantu sesama. Nah, jadi sanksi bagi pelanggarnya itu malu, gelisah, penyesalan, kecewa, dan lain-lain. Oke, ada yang mau ditanyakan?
anak-anakku sekalian? Atau sudah jelas? Ibu izin ke toilet. Iya, nah silakan. Oke, kalau begitu, kalau sudah jelas, kita lanjut lagi ke kelompok 3 ya anak-anak. Nah, kelompok kesopanan, Iya, Ibu silakan. Guru. Ya, silakan Nak Irjul. Terima kasih Ibu Guru atas kesempatan yang diberikan Iya. kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok kesopanan Ibu. Jadi Iya, silakan. pengertian kesopanan berasal dari pergaulan manusia, bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Kemudian contoh dari norma kesopanan yaitu misalnya menghormati yang lebih tua. Kemudian sanksinya itu berupa celaan, ejekan, cemoohan, dan pengucilan dari masyarakat. Itu Ibu Guru yang dapat kami presentasikan untuk kelompok kami. Iya, Terima kasih Ibu terima Guru. kasih anak Irjul, anak yang hebat, anak yang Iya, Ibu. pintar. Beri aplaus dulu untuk Nairjul, teman-teman. Iya, oke. Jadi Nairjul ini sangat hebat ya, juga sangat percaya diri, dapat menampilkan hasil presentasinya, hasil diskusinya maksudnya. Oke, tadi sudah jelas ya bahwa norma kesopanan itu berasal dari pergaulan manusia. Nah, bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat. Nah, oke. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke kelompok 4 ya. Kelompok hukum. Silakan Ya, Bu. Alfando presentasi. Ya, Bu. Iya. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam dan memiliki sifat memaksa. Contohnya adalah dilarang membunuh, kemudian sanksinya adalah denda, penjara, dan hukuman mati. Terima kasih, Iya, Bu. bagus sekali. Sama-sama. Tolong beri aplaus ya anak-anak. Iya, semua tadi sudah hebat-hebat semua, luar biasa, pintar-pintar. Dan saya lihat ini memang aktif ya. Nah, saya lihat. Oke, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah presentasi tadi. Oke, dari semua yang kita pelajari norma-norma tadi ini, dari norma ketuhanan, Ya, Mariam. norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum, apakah ada yang bisa menyimpulkan, anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Norma ketuhanan sanksinya apa Ibu? Bertanya izin. Sanksi norma ketuhanan yaitu kita akan mendapatkan dosa, kemudian di akhirat kelak kita akan disiksa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu, Nak. Apa beda norma ketuhanan dan norma kerohanian Ibu? Norma ketuhanan dan Norma ketuhanan. Kalau norma kerohanian tidak ada, nah. Jadi yang ada norma ketuhanan, kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Jadi kalau ketuhanan itu dia bersumber dari ya, Tuhan. Iya, kalau kesusilaan dari hati sanubari manusia. Kemudian kalau kesopanan itu dari adat dan kebiasaan kita. Nah, kalau norma hukum itu berasal dari pemerintah. Seperti itu. Norma yang sanksinya paling jelas yang mana Ibu? Norma hukum. Ya, karena kita bisa melihat sanksi-sanksi yang didapatkannya langsung didapatkan oleh pelaku tersebut, misalnya penjara, hukuman mati, hukuman gantung, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, Nak. Ada lagi, Bu. Iya, silakan, Nak, silakan. Norma-norma ini ada undang-undangnya yang mengatur, Ibu. Maaf, nah Ibu belum sempat lihat itu, tapi sepertinya mungkin ada ya. Maaf. Ya, mungkin di norma hukum kayaknya, Ibu. Oh iya ya, mungkin Ya, ya. terima Nanti. kasih, Bu. Iya, maaf ya.
Kemudian ya, lanjut lagi ya. Jadi dari proses pembelajaran kita hari ini, tadi kalian sudah mampu mengamati, mampu menganalisis, kemudian mampu mempresentasikan hasil diskusinya, mampu bertanya, ya itu kalian termasuk sudah aktif ya anak-anak. Jadi kalian semua ini sudah pintar-pintar. Jadi kedepannya saya harap semua dapat terlibat ya, semua dapat aktif. Jadi jangan hanya sebagian saja. Jadi Ibu harap pertemuan berikutnya kalian bisa aktif semua. Paham ya anak-anak? Nah, jadi selanjutnya untuk untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi saya harap anak-anakku sekalian menggunakan media sosial dengan baik untuk mencari bahan materi kita ya. Nah, kemudian sebelumnya Ibu sudah membagi soal evaluasi di grup WA ya. Silahkan kalian anak-anakku sekalian, kalian buka grup dan kalian mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu buat ya anak-anak. Jadi sebelum kalian mengerjakan, baca dulu dengan baik panduan atau petunjuk pengerjaannya ya. Oke, kalian sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah ya? Sudah Silakan, Ibu. kalau sudah, kalian kirim lagi ke WA grup ya, supaya Ibu langsung memeriksanya. Ya, silahkan kalian kirim ke Ibu ya. Iya, saya lihat semuanya ini sudah mencapai nilai KKM-nya. Jadi, kesimpulannya kalian sudah bisa memahami materi-materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi bagus ya anak-anak, pertahankan dan semoga kedepannya kalian makin meningkat lagi. Kalian bisa makin makin pintar lagi ya anak-anak. Jadi kesimpulannya hari ini kalian luar biasa dan kalian adalah anak-anakku semua yang hebat-hebat ya. Oke, nah sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan lagu daerah dari Maluku ya. Jadi semuanya menyanyi ya anak-anak. Ya, walaupun mungkin suaranya tidak ada, kita tetap menyanyi ya. Oke, sudah tampil? Sudah Ibu. Ya, Sudah tampil Ibu. Lagunya dan kalian sambil menyanyi juga ya.